Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala ashabihi wa jamain. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita sambut kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syafaatnya kita bisa mendapat keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syafaatnya yang kita nantikan di yaumil kelak nanti. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Sistem zakat, infak, dan sodaqoh merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam mencapai kecukupan kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat menyalurkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya kepada orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk orang yang membutuhkan pertolongan. Sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat pada agama Islam. Pada hakikatnya manusia itu tak hidup sendiri, melainkan hidup bersama masyarakat yang lain. Kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal dia mengetahuinya. Tidak bisa disebut orang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang." Maka berdasarkan hadis tersebut, kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan. Mulai dari yang terdekat, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk berinfak. Ibda biman ta'alu, mulailah dari siapa yang bergantung kepadamu. Maksudnya, keutamaan infak ialah dimulai dengan menyalurkan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita. Seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan, maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Kita lihat dari zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Dan Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka berubah menjadi enggan untuk membayar zakat. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, "Kami hanya ingin menjalankan sholat, tapi kami tidak ingin untuk membayar zakat." Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat, tapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat ini sudah tertera dalam Al-Quran setelah sholat, yaitu aqimu as-sholata wa atau zakata. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak akan ada orang fakir yang terlantar. Setelah khalifah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan untuk agar berinfak tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit
dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian kultum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.